Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epinur Salimah dengan NIM 877670796. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul 8. Yang pertama adalah tentang percobaan muatan listrik dengan tujuan menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat benda. Nah, yang kedua tujuannya memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama ada 2 buah pingpong dan juga benang. Di sini saya sudah ikatkan. Lalu ada kain nilon, ada kain wol, lalu ada tas plastik, lalu ada isolasi, ada penggaris, pengganti sisir, dan juga potongan kertas kecil. Langkah yang pertama, gantungkan sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Saat didekatkan, bola pingpong tampak tertarik dan bergerak ke arah tas plastik tanpa disentuh. Hal ini menunjukkan bahwa tas plastik yang sudah digosok menghasilkan muatan listrik statis yang menarik bola pingpong. Langkah kedua, gosokkan penggaris plastik pada rambut beberapa kali. Setelah itu, dekatkan ke potongan-potongan kertas. Ternyata potongan kertas tersebut bergerak dan menempel pada penggaris. Hal ini terjadi karena penggaris yang sudah digosok memiliki muatan listrik statis yang menarik potongan kertas yang netral. Jika penggaris dibiarkan dekat dengan potongan-potongan kertas dalam waktu yang lama, potongan kertas mulai jatuh dan tidak lagi menempel pada penggaris. Hal ini terjadi karena muatan listrik pada penggaris perlahan hilang atau netral kembali akibat pengaruh udara atau benda di sekitarnya, sehingga gaya tarik elektrostatik berkurang dan potongan kertas tidak lagi tertarik. Selanjutnya, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja, tempelkan dengan isolasi, dekatkanlah kedua bola, jangan sampai bersentuhan. Saya amati bahwa kedua bola tetap diam dan tidak terjadi tarikan atau tolakan. Hal ini terjadi karena kedua bola masih dalam keadaan netral. Kita coba gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol. Terlihat bahwa kedua bola tersebut saling tolak-menolak dan bergerak menjauh, karena kedua bola memiliki muatan listrik yang sama akibat digosok dengan bahan yang sama, yaitu wol. Kita coba gosokkan dengan wol dan plastik. Ternyata kedua bola tersebut saling tarik-menarik. Selanjutnya kita coba gosokkan bola pingpong dengan wol dan nilon. Nah, ternyata terjadi tarik-menarik ya. Selanjutnya kita coba gosokkan dengan tas plastik. Ternyata terjadi gaya tolak-menolak antara kedua bola. Kita coba lagi gosokkan bola pingpong dengan tas plastik dan kain nilon. Ternyata terjadi gaya tarik-menarik. Terakhir, kita coba gosokkan bola pingpong dengan kain nilon. Nah, terjadi gaya tolak-menolak. Tabel interaksi muatan antara bola pingpong yang digosok dengan bahan berbeda, wol, plastik, dan nilon memperlihatkan bahwa bola dengan muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan bola dengan muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Percobaan yang kedua adalah tentang arus dan tegangan listrik. Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada 3 buah baterai 1,5 volt. Lalu ada bola lampu, ada kabel capit buaya, dan juga jenis-jenis yang akan diuji apakah dia bisa mengalirkan arus listrik atau tidak, seperti sendok, kayu, kertas, penghapus, grafit atau mata pensil, air garam, air keran, lalu ada tas plastik, kawat tembaga, dan kawat besi. Baik, langkah kerja yang pertama. Langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyusun 3 buah baterai secara seri. Hubungkan kabel merah di kutub positif dan kabel hitam di kutub negatif. Seperti ini. Lalu ujung yang lainnya kita pasangkan ke lampu. Di sini saya tidak menggunakan avometer.
Namun, lampu menyala saja sudah menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini menyala ya. Nah, sekarang kita uji bahan-bahan yang sudah disiapkan apakah dia termasuk konduktor atau bukan. Kita gunakan kabel penjepit lainnya. Nah, yang pertama adalah kawat besi. Nah, di sini kawat besi. Nah, lampunya menyala berarti kawat besi itu bersifat konduktor atau mengalirkan arus listrik. Lalu yang kedua, kita coba dengan kawat tembaga. Kawat tembaga juga bisa membuat lampu menyala. Artinya dia bersifat konduktor. Lalu yang ketiga yaitu sendok perak. Sendok perak juga dapat menyalakan lampu. Nah, sendok perak juga dapat menyalakan lampu, berarti dia bersifat konduktor. Sekarang yang keempat adalah kayu. Kayu dia tidak bisa menyalakan lampu, berarti dia bukan bersifat konduktor namun isolator. Yang kelima adalah penghapus. Penghapus juga tidak bisa menyalakan lampu, berarti dia bersifat isolator bukan konduktor. Yang keenam, kita coba dengan grafit atau mata pensil. Mata pensil dapat menyalakan lampu, berarti dia bersifat konduktor. Lalu ada kertas. Kertas tidak bisa menyalakan lampu, berarti dia bersifat isolator. Yang ketujuh adalah tas plastik. Tas plastik tidak bisa menyalakan lampu, berarti dia bersifat isolator juga. Nah, kesembilan di sini ada air keran. Air keran tidak bisa menyalakan lampu, berarti dia bersifat isolator juga ya, bukan konduktor. Lalu di sini ada air garam. Kita aduk-aduk dulu. Nah, menggunakan air garam, dia menyala ya. Nah, menyala ya, berarti air garam juga bersifat konduktor. Coba lagi. Coba. Menyala ya. Bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam dapat mengantarkan listrik sehingga lampu menyala, menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran tidak mengantarkan listrik sehingga lampu tidak menyala, menandakan bahan tersebut adalah isolator atau yang menghambat aliran listrik. Lalu kita coba tentang tegangan listrik. Di sini saya mempunyai satu baterai yang saya tempel. Kita coba dengan kabel merah dan kabel hitam, ujungnya kita hubungkan di kutub negatif pada baterai. Lampunya tidak bisa menyala ya. Lalu kita coba di kutub positif. Keduanya apakah bisa menyala? Tidak ya. Lalu kita coba ujung-ujungnya di ujung kabel merah di kutub positif dan ujung kabel hitam di kutub negatif. Ternyata lampu bisa menyala ya, walaupun sedikit redup. Lalu kita coba jika kabel merah kita hubungkan di kutub negatif dan kabel hitam di kutub positif, dia juga bisa menyala ya. Agak sedikit redup. Kita coba tambahkan baterai di sebelahnya.
Kita coba di kutub negatif, tidak menyala. Di kutub positif, sini juga tidak menyala. Lalu kita hubungkan kabel merah dan kabel hitamnya, yang satunya di positif dan yang ininya di negatif. Ternyata lampu menyala dengan terang. Kenapa? Karena baterai ini satunya 1,5 volt, ditambahkan satu lagi berarti jumlahnya 3 volt. Dan lampunya itu hanya 2,5 volt. Jadi dia bisa memberikan tegangan yang cukup besar ya. Nah, jadi dapat menyala dengan terang. Ini kita tambahkan lagi satu lagi menjadi 3 baterai. Menjadi 3 baterai. Kita coba dengan 3 baterai ya. Apakah akan semakin terang? Artinya semakin besar daya baterai, maka dia akan mengalirkan tegangan yang besar juga ya. Jadi semakin terang. Ini kalau 2 seperti ini. Kalau 1, aduh, berbeda ya. Dari dua percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa listrik memiliki dua bentuk utama, yaitu listrik statis atau muatan listrik dan listrik dinamis, yaitu arus listrik. Listrik statis terjadi karena adanya gesekan antara dua buah benda sehingga timbul muatan listrik yang bisa menyebabkan gaya tarik atau tolak. Sementara itu, arus listrik merupakan aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif dalam rangkaian tertutup. Besarnya arus listrik sangat dipengaruhi oleh tegangan yang diberikan yang berasal dari baterai. Sehingga semakin banyak baterai yang dirangkai secara seri, maka tegangan total meningkat, menyebabkan lampu menyala lebih terang karena arus yang mengalir lebih besar. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa hanya bahan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dan menyalakan lampu, sedangkan bahan isolator tidak dapat menghantarkan listrik. Terima kasih.